Saya Markus Salubongga, asal sekolah SMA Negeri 5 Kota Jayapura, peserta calon guru penggerak angkatan 6. Pada saat ini saya ingin menceritakan pengalaman belajar saya mengenai modul 1 untuk juga memenuhi tugas modul 1.1A8. Kesimpulan yang saya dapat dari mempelajari modul 1 yaitu banyak menceritakan tentang prinsip pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengungkapkan pemikirannya mengenai pendidikan, yaitu bahwa sesuai dengan tujuan, yaitu memaksimalkan potensi jasmani, potensi akal, potensi rohani, dan potensi sosial. Pada modul tersebut juga menceritakan tentang konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan definisi pendidikan yang dicetusnya, yaitu terdapat kata tuntunan. Tuntunan di sini yaitu mengarahkan, membimbing. Contohnya seperti mengajarkan anak yang berjalan. Bisa kita dengan lembut, bisa juga dengan teguran, bahkan juga kita bisa dengan keras. Contohnya saat berjalan menariknya sehingga tidak jatuh atau mendapatkan kecelakaan. Tuntunan yang dimaksud di sini adalah anak peserta didik dituntun untuk memahami budaya, agama, dan kebiasaan baik dari anggota keluarga. Konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara juga memiliki dasar yang disebut dengan konsep Panca Dharma, yaitu memiliki 5 dasar atau 5 asas, yaitu asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Asas kodrat alam ini menyatakan bahwa setiap individu itu memiliki potensinya masing-masing. Kita jangan dipaksakan menjadi orang lain. Jadi kita harus meningkatkan, memacu potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan terkait dengan asas kodrat alam tadi, bahwa dia harus memaksimalkan, merdeka mencari potensinya. Kalau kodrat alam menceritakan tentang lokasinya, misalnya dia berada di wilayah Papua, berarti keadaan yang terjadi di alam Papua seperti ini, maka kemerdekaan yang dimaksud dengan yang dicetusnya di sini adalah mencari, merdeka untuk mengungkapkan potensinya, merdeka untuk mengeksplor segala sumber daya alam yang ada di wilayah Papua sesuai dengan kodrat alam. Dan yang ketiga, asas kebudayaan. Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk mencintai kebudayaan sendiri. Pada zaman kolonialisme, Bapak Ki Hajar Dewantara mengungkapkan ini karena saat itu mereka hidup dalam tekanan dari bangsa kolonial. Dengan itu Bapak Ki Hajar mau menyemangati anak muridnya untuk mencintai kebudayaan. Kebudayaan kita sungguh sangat banyak dan juga sangat memberi nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan, asas mencintai Pancasila. Ada gotong royong, ada nilai-nilai persatuan, ada nilai-nilai kemandirian, ada nilai-nilai toleransi dan sebagainya. Dan yang terakhir ada asas kemanusiaan, asas mencintai produk sendiri yang dihargai dengan mendaftarkan hak-hak kita sesuai dengan hak atas kekayaan intelektual. Jadi asas kemanusiaan juga di sini menceritakan tentang kita tidak boleh merampas hak milik orang lain. Kalau kita membuat sesuatu karya, maka kita harus mengklaimnya, hak atas kekayaan intelektual kita. Begitu juga kita harus menghargai hak kekayaan atas intelektual orang lain. Begitu juga Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk fokus pada pendidikan keluarga. Pendidikan dimulai dari keluarga. Dengan pendidikan dari rumah, anak mendapat perhatian dari orang tuanya, sehingga anak memiliki kepercayaan diri untuk datang ke sekolah. Saat masuk pintu gerbang, guru-guru
yang memiliki karakter yang baik menyambut murid tersebut dengan senyuman, dengan bahasa yang santun, sehingga anak-anak ini dia merasa bahagia untuk berada di sekolah. Sekolah menjadi rumah kedua bagi peserta didik. Saat pembelajaran juga begitu. Guru memberi motivasi, guru memberi teladan yang baik, guru memberi menghargai pendapat-pendapat siswa, dan begitupun bagaimanapun kondisi yang dialami oleh peserta didik. Di sini toleransi terjadi, di sini saling menghargai terjadi, sehingga anak merasa nyaman dalam belajar, anak akan sukses mengembangkan potensi yang dimilikinya, yaitu prinsip-prinsip kebangsaan, prinsip-prinsip memaksimalkan potensi jasmaninya, prinsip-prinsip memaksimalkan potensi rohaninya, potensi kebudayaannya, dan juga potensi sosialnya. Nah, begitulah yang kami dapat yang saya dapat simpulkan dalam modul 1 mengenai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Intinya di sini bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk mandiri, bangkit, menyongsong teknologi terbaru, tetapi tidak meninggalkan kebudayaan-kebudayaan asli kita. Bahwasanya kita harus kodrat alam, tetap sadar, tetap mengetahui, tetap sadar akan asal kita. Saya berasal dari daerah Papua. Saya harus memperkenalkan potensi-potensi yang ada di daerah Papua, dan saya harus bangga dengan kebudayaan-kebudayaan dari Papua. Demikian dari saya, terima kasih.